Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru hebat di Kabupaten Klaten. Beberapa waktu lalu BPPMB Jawa Tengah telah meluncurkan dashboard akses rapot pendidikan yang tampilannya seperti di layar ini. Nah, berdasarkan dashboard ini, maka hasil aktivitas akses rapot pendidikan di Kabupaten Klaten itu cenderung masih sangat rendah, khususnya di dalam aktivitas eksplorasi rapot. Ini sebagai contoh adalah aktivitas akses rapot pendidikan untuk jenjang SMP. Hampir di semua sekolah itu masih belum mengeksplor rapot pendidikannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, berdasarkan data dashboard dari BPPMB ini, ada 4 aktivitas yang harus kita tuntaskan di dalam rapot pendidikan, dalam mengakses rapot pendidikan. Yang pertama adalah tentang aktivasi akun belajar untuk login rapot. Kemudian setelah aktivasi akun belajar untuk login rapot itu selesai, maka langkah selanjutnya adalah login rapot, kemudian eksplorasi rapot, dan yang keempat atau terakhir adalah unduh rapot pendidikan. Nah, untuk menyelesaikan keempat tagihan ini yang muncul di dashboard, yaitu sekali lagi aktivasi belajar ID, login rapot, eksplorasi rapot, dan unduh rapot, maka kita menuju ke laman rapotpendidikan.kemdikbud.go.id. Nah, Bapak Ibu, laman yang akan tampil adalah seperti ini. Kemudian untuk login, yang pertama kita lakukan adalah siapkan dulu akun belajarnya. Akun belajar yang bisa login di rapot pendidikan ini adalah akun admin, bisa akun kepala sekolah maupun tenaga administrasi di sekolah masing-masing yang menggunakan domain admin. Nah, setelah kita siapkan akun belajarnya, maka kita klik lihat hasil satuan atau dinas pendidikan, kemudian kita login dengan menggunakan akun belajar admin. Kecuali untuk sekolah penggerak, maka akun guru di sekolah penggerak bisa dipakai untuk login ke dalam rapot pendidikan. Nah, Bapak Ibu, jika kita sudah login rapot pendidikan, maka tampilannya akan seperti ini. Dan jika kita sudah berhasil tampil seperti ini, maka poin yang pertama, aktivasi akun belajar dan login rapot itu sudah kita tuntaskan. Nah, namun aktivasi akun belajar yang dimaksud hanyalah aktivasi akun belajar yang dipakai untuk login rapot pendidikan ini. Misalnya akun belajar kepala sekolah maupun admin atau operator sekolahnya. Sedangkan untuk aktivasi akun belajar yang lain, misalnya untuk GTK serta siswa, maka itu perlu kita lakukan aktivasi pada kesempatan yang berbeda. Nah, jika sudah seperti ini, sekali lagi aktivasi akun belajar untuk login rapot selesai dan login rapot selesai. Maka selanjutnya kita tuntaskan untuk menu eksplorasi rapot dan unduh rapot. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita kembali ke laman rapot pendidikan. Ada 4 menu utama di pojok kanan atas, yaitu menu ringkasan, menu unduh, menu glosarium, dan menu pusat bantuan. Di dalam menu ringkasan, itu berisi ringkasan 6 elemen atau pokok-pokok dari rapot pendidikan yang terdiri dari kemampuan literasi, kemampuan numerasi, karakter, iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan, dan kualitas pembelajaran. Selanjutnya, kita perlu mengeksplor menu yang lain, menu utama yang lain. Yang berikutnya adalah menu unduh. Nah, untuk menu unduh, di sini ada 2 yang bisa kita lakukan di dalam menu unduh ini. Yang pertama adalah unduh rapot pendidikan dan yang kedua adalah unduh poster. Yang pertama, unduh rapot pendidikan, kita bisa pilih tahun rapot yang ingin kita download, kemudian kita klik unduh. Setelah berhasil, maka akan ada notifikasi bahwa file rapot pendidikan ini sudah terunduh. Selanjutnya, geser ke bawah, di-scroll ke bawah, maka akan muncul menu unduh poster. Nah, ini perlu kita explore juga, perlu kita unduh. Nah, kalau sudah berhasil, maka akan muncul notifikasi poster berhasil diunduh. Nah, untuk eksplorasi di menu unduh berarti sudah selesai. Maka kita lanjut ke menu eksplorasi glosarium.
Glosarium ini merupakan definisi dari istilah yang ada di rapot pendidikan. Kita bisa mencari istilah yang tidak kita pahami di dalam rapot pendidikan tersebut. Ini bisa kita scroll ke bawah atau bisa kita buka-buka deretan istilah-istilah yang lain. Kemudian di menu terakhir adalah menu pusat bantuan, menu utama yang terakhir. Ini jika kita klik, maka akan muncul tentang petunjuk-petunjuk umum serta panduan pengguna penggunaan rapot pendidikan. Ini kita scroll ke bawah. Kemudian di sini ada unduh untuk panduan pengguna. Ini bisa kita unduh. Nah, ini kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan mengeksplor. Kemudian di sini ada infografik. Maka ini bisa kita buka. Kemudian bisa kita back, selanjutnya masuk ke mengenai rapot pendidikan. Nah, di sini bisa kita pelajari secara satu persatu. Nah, setelah kita menyelesaikan sub-sub menu yang berada di pusat bantuan, maka kita kembali ke menu ringkasan. Nah, di dalam menu ringkasan ini, sekali lagi kita dihadapkan pada 6 elemen rapot pendidikan. Nah, inilah yang harus kita eksplorasi satu sampai dengan yang pertama adalah kemampuan literasi. Nah, di menu kemampuan literasi, di sini ada menu-menu yang bisa kita buka atau kita ekspor. Yang pertama di sini apa arti capaian saya. Ini kita klik, kemudian kita pelajari, setelah itu kita close. Kemudian kita lanjut ke pelajari akar masalah. Nah, ini kita klik. Untuk pelajari akar masalah, jangan hanya berhenti sampai di sini saja, kemudian kita kembali lagi untuk mengulang ke pelajari akar masalah di sub yang lain. Tapi di sini ada menu-menu yang perlu dan harus kita eksplor. Nah, contohnya ini masih muncul tadi sub menu yang sama seperti yang tadi sudah kita buka. Bisa kita buka lagi, apa arti capaian saya. Kalau sudah, kemudian kita klik selanjutnya, bagaimana persebarannya? Nah, itu kita buka. Selanjutnya, di sini menunjukkan beberapa indikator yang perlu ditingkatkan. Nah, di sini baru tampak dua hal yang perlu ditingkatkan. Di sini kemudian muncul tertulis, lihat 3 indikator lainnya. Maka ini wajib kita klik. Nah, akan muncul 3 indikator yang tersembunyi tadi. Berarti ada 5 sekarang. Ini kita klik satu persatu. Kita pelajari, setelahnya kita close. Nah, sudah, berarti kita close. Nah, hal ini nanti berlaku sama untuk elemen atau komponen rapot yang lain, misalnya di kualitas pembelajaran. Berarti sama, apa arti capaian saya ini juga diklik. Kemudian di sini masih ada satu indikator yang tersembunyi, ini kita klik. Nah, kemudian kita buka satu persatu. Ini berlaku sama untuk elemen-elemen yang lain. Harus kita lakukan yang sama untuk elemen yang lain, misalnya untuk kepemimpinan instruksional, refleksi dan perbaikan, dan menu-menu yang lain. Setelah selesai, nanti ke-6 komponen rapot selesai kita eksplor di apa arti capaian saya dan indikator yang perlu ditingkatkan, kita kembali ke menu berikutnya. Di samping akar masalah, di sini ada inspirasi benahi. Nah, itu kita klik. Nah, di dalam inspirasi benahi ada inspirasi yang ditawarkan, misalnya untuk kemampuan literasi. Di sini ada inspirasi 1, inspirasi 2, dan inspirasi 3. Nah, ini kita klik saja. Nah, sampai tergeser inspirasinya. Kemudian kita juga bisa mempelajari tadi inspirasi-inspirasinya melalui materi yang ada di PMM. Nah, ini kita klik, maka kita nanti akan terarah ke PMM. Kita perlu login untuk masuk ke PMM-nya. Nah, nanti jika kita klik yang ini tadi, sarannya atau inspirasi, maka nanti akan langsung muncul materi-materi yang sebaiknya kita pelajari di dalam PMM. Ini nanti berlaku sama Bapak Ibu, berlaku sama untuk sub-sub yang lain. Ini kita klik, kemudian kita lihat materinya di PMM. Nah, ini nanti berlaku sama untuk
di komponen rapot yang lain. Misalnya di kualitas pembelajaran, berarti kita klik buka detail. Nah, maka inspirasinya apa saja untuk komponen kualitas pembelajarannya. Ini ada inspirasi 1, inspirasi 2, inspirasi 3, dan kita bisa lihat materinya di PMM pula. Nah, begitu Bapak Ibu harus kita selesaikan semua sampai 6 komponen, baik di akar masalah maupun tadi di inspirasi benahi. Pokoknya semua menu yang bisa dibuka itu harus kita buka dan kita explore. Nah, kemudian yang terakhir untuk unduh, di sini akan muncul menu ke halaman unduh, atau tadi sudah kita lakukan, kita bisa langsung mengunduh rapot pendidikan melalui menu utama yang ada di pojok kanan atas. Nah, misalnya ini, tadi bisa kita unduh rapot yang kita inginkan. Nah, demikian Bapak Ibu, jadi pada intinya untuk kegiatan eksplorasi itu diklik dan dieksplor semua poin-poin yang terbuka, yang memungkinkan kita masih untuk mengeksplor lebih dalam. Jadi jangan hanya diunduh saja, tapi kita harus membukanya satu persatu sampai dengan akar masalah dan inspirasi yang harus kita benahi. Demikian Bapak Ibu, semoga apa yang saya sampaikan dapat memperjelas bagaimana kita untuk mengeksplorasi rapot pendidikan. Maka selamat mengeksplorasi rapot pendidikan kita masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.